Andi, sama Pak Dr. Andi, sehingga saya yang duluan ya. Saya share screen dulu. Jadi, oh ya, untuk materi ini nanti akan saya masukkan di dalam Elitak ya. Ini kebetulan belum saya masukkan. Jadi nanti setelah selesai acara ini kemudian akan saya masukkan. Gitu. Jadi bisa diambil dari situ. Ya, baik. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja ya. Jadi mungkin kalau hidrologi dari saudara-saudara mungkin waktu S1 sudah dapat ya. Jadi tapi tidak seperti yang di jurusan pengairan atau jurusan keairan kan memang ada teknik teknik pengairan itu kan memang full berkaitan dengan keairan terutama hidrologi ya sampai 8 SKS kalau tidak salah. Tapi kalau di teknik sipil dapat hidrologi itu dapat 2 SKS. Ya, jadi untuk pertama yaitu adalah pengantar rekayasa hidrologi diawali dengan siklus hidrologi. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa siklus hidrologi ini berkaitan dengan cuaca, ya. Ada banyak komponen-komponen yang ada di dalam siklus hidrologi. Jadi berkaitan dengan suhu lingkungan juga, kemudian hujan itu sendiri ya. Jadi hujan itu sendiri kalau dalam bahasa hidrologi namanya adalah presipitasi. Nah, berikut ini adalah siklus hidrologi secara umum ya. Hidrologi mulai secara umum. Lalu ada proses evaporasi, kemudian ada proses transpirasi, yaitu evaporasi itu artinya penguapan ya. Penguapan yang berdasarkan atau penguapan yang berasal dari genangan atau permukaan ya. Genangan seperti danau, kemudian bendungan, kemudian apalagi cekungan-cekungan itu dan sebagainya. Nah, kemudian untuk transpirasi itu adalah penguapan yang berkaitan dengan tanaman atau tumbuhan itu juga ada penguapan ya, namanya transpirasi. Sehingga kalau evaporasi berdasarkan dari permukaan, cekungan, kemudian dari tanaman, itu nanti digabung namanya menjadi evapotranspirasi. Nah, bagaimana proses terjadinya siklus hidrologi? Di sini ada beberapa macam proses ya. Jadi sudah saya sampaikan di sana. Jadi ada proses evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi itu adalah gabungan ya. Evaporasi dan transpirasi menjadi evapotranspirasi. Kemudian apa itu sublimasi, kondensasi, adveksi, presipitasi. Presipitasi itu curah hujan ya. Infiltrasi, infiltrasi itu masuknya air hujan ke dalam lapisan tanah. Kemudian ada runoff. Runoff itu artinya aliran permukaan ya. Aliran permukaan di sini adalah hujan dan tidak semua masuk ke dalam tanah, tetapi ada juga yang mengalir di atas permukaan tanah. Sehingga itu dinamakan aliran permukaan. Nah, ini evaporasi, bagaimana terjadi evaporasi, saudara bisa membaca di sini ya. Nah, berikut ini adalah secara tadi kan secara global ya, ini secara singkat. Jadi dimulai dari matahari, kemudian ada awan ya, awan, kemudian ada awan terjadilah hujan yaitu presipitasi ya. Dari
dari matahari, kemudian presipitasi, kemudian hujan jatuh, itu ada yang masuk ke dalam tanah yang dinamakan infiltrasi, kemudian ada yang dinamakan perkolasi juga. Kalau infiltrasi masuknya air hujan ke dalam lapisan tanah, tapi kalau perkolasi masuknya air dari atas, dari lapisan tak jenuh ke dalam lapisan jenuh. Itu namanya perkolasi. Kemudian ada penguapan-penguapan ya, penguapan dari tanaman yaitu transpirasi, kemudian penguapan dari cekungan atau genangan yaitu evaporasi, sehingga kalau digabung menjadi evapotranspirasi. Nah, ini hanya merefresh kembali ya. Jadi saudara-saudara mungkin sudah pernah mendengar masalah siklus hidrologi, kaitan dengan hidrologi pada saat saudara-saudara mengambil kuliah S1 dulu ya. Nah, kemudian transpirasi, ya saudara bisa melihat di sini, baca. Kemudian evapotranspirasi adalah gabungan penguapan antara evaporasi dan transpirasi. Kemudian ada sublimasi, ya sublimasi ini adalah perubahan es di kutub. Selanjutnya adalah adveksi. Adveksi nanti saudara bisa membaca di sini. Kemudian presipitasi yang tidak kalah pentingnya nomor satu ini adalah presipitasi karena kita berkaitan dengan curah hujan ya. Hujan yang jatuh dari langit, dari awan ke permukaan tanah. Kemudian runoff atau yang istilahnya di sini adalah aliran permukaan ya. Karena tidak semua air hujan itu masuk ke dalam infiltrasi ke dalam tanah, tapi juga mengalir ke permukaan. Mohon izin sebentar. Baik, oke, saya lanjutkan. Jadi terakhir dari runoff ya. Ini kok jadi error. Oke, setelah runoff, kemudian infiltrasi ya. Jadi kalau infiltrasi adalah masuknya air hujan ke dalam tanah. Selanjutnya adalah sebetulnya ini istilah ya, istilah siklus hidrologi itu ada 3. Jadi siklus hidrologi pendek, kemudian siklus hidrologi sedang, dan siklus hidrologi panjang. Panjang itu artinya lengkap ya. Jadi kalau siklus hidrologi pendek hanya ada dari hujan ya, presipitasi, kemudian hujan turun ke bumi ya. Kemudian ada penguapan yaitu evaporasi. Setelah itu terjadi kondensasi awal ya. Kondensasi jadi dari awan, kemudian terjadi kondensasi, awan jadi awan hitam. Tapi jangan dibuat lagu ya, awan hitam. Kemudian turun, presipitasi, kemudian uap ya, jadi evaporasi. Ini untuk siklus hidrologi yang pendek. Kemudian siklus hidrologi sedang. Nah, siklus hidrologi sedang ini apa sih bedanya? Sebetulnya ada tambahan dari adveksi ya. Dari kondensasi, kemudian ada adveksi. Adveksi ini kalau tidak salah berkaitan dengan angin ya.
Depan nanti saudara lihat lagi untuk referensinya. Persis seperti tadi, dari hujan, kemudian jatuh ke permukaan, ada sebagian yang menjadi infiltrasi, yaitu yang masuk ke tanah, kemudian ada yang melimpas, yaitu menjadi runoff. Ini bahasa planet ya, bisa dilihat artinya dengan bahasa planetnya. Kemudian evaporasi ini adalah penguapan, baik dari penguapan yang di permukaan, cekungan, danau, kemudian yang penguapan dari tumbuh-tumbuhan. Nah, itu ada pohon-pohon ya, pohon-pohon kecil. Tapi lama-lama jadi besar pohonnya ya. Nah, itu transpirasi, kemudian evaporasi, jadi kok digabung jadi evapotranspirasi. Kemudian siklus yang ketiga adalah, nah ini yang siklus panjang. Nah, seperti coki-coki itu ya, pernah dengar ya siklus panjang dan lama. Ya, supaya tidak ngantuk ini, jadi saudara jangan ngantuk ini ya. Sambil di, Siap, Bu. sambil nanti Bentar dulu, Bu. fungsinya tidak apa-apa sambil minum, sambil makan itu. Tapi jangan ngantuk loh ya. Nanti saya ikut ngantuk. Ya, ya ini eh, perbedaan dengan siklus panjang ya. Jadi mulai dari presipitasi, kemudian turun, masuk infiltrasi, kemudian ada yang masuk ke perkolasi. Ke perkolasi itu nantinya air akan masuk ke groundwater ya. Groundwater. Jadi air tanah menjadi air tanah. Nah, kemudian run off, kemudian mengalir ke laut. Ada yang dibendung kemudian mengalir ke bendungan sehingga terjadi penguapan, evaporasi, demikian seterusnya. Jadi namanya siklus. Siklus itu selalu berputar, berputar-putar. Ya, jadi siklus hidrologi ada yang sedang, pendek, dan panjang. Baik, itu adalah yang berkaitan dengan siklus hidrologi. Kemudian dari sini mungkin ada yang ditanyakan, mungkin belum ada ya. Kalau hanya siklus itu saja. Yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan evaporasi, transpirasi, dan presipitasi. Baik, selanjutnya adalah evaporasi. Jadi pengertian evaporasi eh, sudah kita bahas tadi ya, penguapan ya. Intinya adalah penguapan yang berasal dari eh, cekungan, kemudian dari danau, kemudian dari air laut, kemudian dari permukaan lah intinya. Permukaan apabila ada air maka dia akan menguap menjadi evaporasi. Nah, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi evaporasi di sini saudara bisa melihat ya. Nomor satu pasti dari radiasi matahari karena tidak akan ada penguapan apabila tidak ada matahari ya, karena pemanasan dari radiasi matahari kemudian menguap. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di sini adalah temperatur udara atau suhu ya. Suhu ini baik suhunya semakin tinggi maka semakin tinggi juga penguapannya. Kemudian kelembapan udara. Kemudian ada juga kecepatan angin. Ini yang harus saudara ketahui. Kemudian kalau secara perhitungan ya, secara perhitungan secara fisika, evaporasi ini memang berkaitan dengan panas ya, berkaitan dengan panas. Jadi suhu tadi kan, suhu atau temperatur udara semakin tinggi temperaturnya maka semakin besar pula penguapannya. Nah, di sini ada rumus empiris ya, rumus empiris dari evaporasi. Itu ada LV kalau penguapan laten ya. Nah, kemudian secara fisika juga untuk evaporasi ini berkaitan dengan kelembapan udara. Nah, berkaitan dengan kelembapan udara, di sini ada kelembapan udara yang kelembapan mutlak, kemudian kelembapan spesifik, dan kelembapan secara relatif.
Sekarang pasti saudara kan bertanya bagaimana sih cara mengukur evaporasi ya. Jadi kalau kita yang mungkin pernah dengar ya, evaporasi panci. Jadi seperti panci, memang itu bentuknya kan bentuk panci ya pengukurannya. Jadi seperti panci, kemudian dikasih beberapa alat ukur. Nah, itu bagaimana pengukuran nilai evaporasinya, yaitu menggunakan metode panci ya, namanya memang panci evaporasi. Nah, itu nanti bagaimana perhitungannya itu bisa saudara lihat referensi ya. Jadi saudara tidak hanya mendapatkan referensi dari dosen yang bersangkutan, tetapi juga saudara, karena saudara sekarang calon magister, jadi saudara bisa melihat referensi dari mana-mana, ya, dari manapun boleh. Nah, di sini tadi kaitannya dengan evaporasi, kemudian ada transpirasi dan sebagainya. Di sini ada cara menghitung juga metode neraca air, terutama yang di waduk ya. Mungkin ini hanya sebagai gambaran untuk perhitungan ya. Berikutnya adalah transpirasi. Apa sih faktor penyebab transpirasi? Transpirasi ini adalah penguapan yang berasal dari tanaman ya. Berarti tumbuh-tumbuhan. Kalau hujan itu hujan jatuh kan ada yang ke tanah, jatuh ke tanah, kemudian ada yang jatuh ke cekungan ya, atau danau atau bendungan, kemudian laut gitu kan, ke sungai. Nah, ini eh, hujan ada air hujan ada yang jatuh juga ke tumbuh-tumbuhan ya, ke tanaman-tanaman, ke pohon-pohon, ke daun-daunnya itu. Nah, ini faktor apa saja termasuk energi radiasi atau panas. Terus perbedaan tekanan uap seperti tadi adalah kecepatan angin. Kemudian stomata ya, stomata itu kaitannya dengan tanaman. Kemudian ada soil moisture, ini instan. Nah, memang untuk transpirasi itu memang agak susah ya, agak susah, agak sulit lah kalau untuk mengukur. Makanya harus kita ambil sampel, kemudian kita masukkan di laboratorium. Tetapi nanti kalau di dalam rekayasa hidrologi, kita sudah ada eh, teori untuk menghitung atau ada rumus empiris untuk perhitungan evapotranspirasi. Nah, berikut adalah transpirasi ya, perhitungan secara empiris untuk menghitung transpirasi. Jadi ada koefisien jadi penyerapan radiasi gelombang. Nanti bagaimana sih mendapatkan radiasi gelombang panjang, gelombang pendek, itu saudara bisa melihat di referensi-referensi lain. Nah, berikut adalah gabungan antara evaporasi dan transpirasi, yaitu evapotranspirasi. Kalau evapotranspirasi ini secara istilah itu ada dua ya, evapotranspirasi saja dan evapotranspirasi potensial. Kalau evapotranspirasi itu ada rumusnya. Kalau evapotranspirasi potensial adalah evapotranspirasi dikalikan oleh koefisien tanaman, sehingga itu menjadi evapotranspirasi potensial dikalikan koefisien tanaman. Nah, koefisien tanamannya dari mana, Bu? Koefisien tanamannya untuk ini ada di tabel. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah presipitasi atau curah hujan ya. Jadi ada beberapa pengertian-pengertian atau istilah di sini mengenai curah hujan. Jadi curah hujan itu adalah satuannya milimeter. Satuan curah hujan.
Jadi satuan curah hujan itu adalah milimeter, kemudian ada hari hujan. Nanti kalau kita mendapatkan data curah hujan, itu nanti ada hari hujan berapa dalam 1 bulan hari hujan tersebut. Ya, karena mungkin pada bulan suatu misal bulan Januari, mungkin bulan Mei ya, bulan Mei kadang hujan, kadang tidak. Nah, itu ada istilah hari hujan. Kemudian dikatakan bahwa ada hujan apabila hujan tersebut minimal adalah 0,5 mili. Itu sudah dikatakan ada hujan. Kalau misalnya 0,2 milimeter berarti dianggap tidak hujan. Dan batasannya. Kemudian ada istilah juga intensitas hujan, ya. Di sini ada intensitas hujan. Kemudian alat pengukur hujan, curah hujan. Kemudian ada isu hayat. Isu hayat itu adalah garis yang menghubungkan tempat-tempat yang sama curah hujannya. Artinya tinggi hujan. Jadi curah hujan di sini adalah tinggi dari air hujan. Oleh karena itu, makanya tinggi curah hujan itu satuannya adalah milimeter. Nah, kemudian macam-macam hujan yang berdasarkan dengan proses kejadian. Di sini ada hujan sinkronal, hujan zenital, orografi, dan hujan frontal. Jadi, saudara bisa melihat di definisi. Kemudian ada klasifikasi hujan yang berdasarkan ukuran dan jumlah air, ya. Kalau berdasarkan ukuran, di sini dari butiran hujan, ya. Butiran hujan misalnya kurang dari 0,5 ini termasuk hujan. Kalau hujan salju, wah itu enak, itu hujan es kristal, ya. Jadi kita buat es jeruk, es teh itu langsung pakai es salju. Kemudian hujan es. Nah, ini hujan es itu berupa butiran-butiran es, ya. Kadang terjadi ada beberapa tempat atau lokasi yang menjadi fenomena, ya. Ternyata sempat hujan es meskipun sedikit, ya. Kemudian hujan deras. Nah, hujan deras ini butiran air hujannya yaitu lebih besar dari 7 mili. Kemudian berdasarkan jumlah air. Jumlah air berarti hujan sedang, hujan lebat, dan hujan sedang. Kemudian ada distribusi zonal curah hujan musiman, ya. Kalau dari lintang 30 derajat, lintang utara, lintang selatan. Nah, ini ada zona 1, zona 2, dan sampai dengan zona 4. Nanti tergantung dari eh, daerah posisi Indonesia, ya. Di Indonesia kan termasuk daerah tropis, ya. Jadi termasuk sering terjadi hujan sebetulnya. Karena sekarang ada perubahan iklim, ya. Jadi climate change itu mengakibatkan musim kemarau dan musim penghujan biasanya 6 bulan, ya. Tapi sekarang terkadang tidak sesuai dengan teori yang ada. Itu yang saudara bisa teliti, ya, berkaitan dengan climate change. Baik, dari dua materi ini mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau didiskusikan. Oh ya, ini supaya saya stop share dulu, ya. Kita mungkin bisa on cam dulu, ya. Saya mau foto sebentar. Izin teman-teman bisa on cam dulu. Saya mau foto dulu. Pak Orlando nggak ada nih? Ya, ya. Ada Bu, Orlando ada Bu. Ya, Pak Orlando di on cam dulu, ya. Saya foto dulu.
Bisa on cam Pak Orlando? Gitu ya. Oke, oke. Coba. Bentar saya screenshot dulu ya. Mbak Saidah, mungkin untuk absensinya nanti bisa ditanyakan ke Mas Angga, nggih? Iya, Bu, siap. Baik. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, mungkin agak saya percepat aja ya. Saya mohon maaf, mungkin kita nanti nggak terlalu sore, nggak apa-apa ya. Iya, Bu. Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Oke. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah berkaitan dengan DAS, yaitu daerah aliran sungai ya. Mungkin teman-teman juga sudah ya. Baik, saya lanjutkan aja. Jadi seperti yang ketahui bersama mengenai daerah aliran sungai ya. Sungai, apakah itu? Nah, apa sih sebetulnya DAS itu? Daerah aliran sungai, atau mungkin saudara pernah dengar daerah pengaliran sungai ya. Ada DPS atau daerah aliran sungai, sama saja. Jadi apa sih DAS itu? Jadi definisi dari DAS menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 mengenai tentang sumber daya air, yaitu DAS adalah suatu bentang lahan yang dibatasi oleh punggung bukit pemisah aliran. Ya, jadi yang menerima, menyimpan, dan mengalirkan air hujan melalui jaringan suatu sungai, di mana mempunyai muara, yaitu satu sungai utama atau single outlet ya, yang menuju ke suatu laut atau mungkin menuju suatu danau. Jadi misalnya ada laut atau danau, kemudian ada sungai, nah kemudian saudara diminta untuk membuat dasnya, ya kan, daerah aliran sungai atau daerah pengaliran sungai. Nah ini diminta untuk membuat dasnya. Nah, dari situ saudara bisa membuat di mana ujung outletnya itu adalah yang menuju ke danau atau ke laut. Nah, ini salah satu contoh ya, salah satu contoh eh, dari das. Nah ini ada suatu laut, kemudian ada sungai, sungai sini yang biru ini ya, biru yang antara hijau biru. Nah ini kalau di ujung atau di outlet laut ini kita namakan das bagian hilir. Kemudian ada di paling ujung yang jauh dari laut adalah das bagian hulu, dan antara hilir dan hulu adalah das bagian tengah. Ya, jadi di dalam suatu manajemen air, dalam suatu manajemen das, di sini
ada istilah mungkin saudara pernah dengar ya, one river, one planning, one management. Jadi kaitannya dengan itu. Jadi bagaimana perilaku dan penanganan untuk das bagian hulu, kemudian das bagian tengah dan bagian hilir itu sendiri-sendiri. Jadi berbeda-beda, tidak bisa kalau orang Jawa itu digebiak-uyah disamakan ya. Bagaimana kalau penanganan di daerah hulu, tengah dan hilir nanti akan saya sampaikan di akhir ya. Nah ini, jadi ini salah satu contoh ya seperti ini. Jadi ada sungai, ujungnya ada di laut, yang itu adalah outletnya. Kemudian kita buat satu das. Nah ini punggung dari bukit ya. Jadi pegunungan ya, pegunungan kita ambil. Oh ya, saya mohon izin ke toilet dulu ya. Nah, berikutnya adalah komponen dari das itu sendiri ya. Jadi memang das itu adalah sesuai dengan definisinya tadi suatu lahan ya, di mana di dalam lahan tersebut mempunyai banyak tata guna lahan. Tata guna lahan artinya banyak penutup lahan. Jadi mulai dari hutan, kemudian sawah, ladang, ya, kemudian ada pabrik, perumahan, kemudian di dalam das itu ada suatu desa, kota, kemudian tanah, tumbuhan, manusia, air, dan sungai itu sendiri. Nah, sehingga unsur-unsur dari komponen das ini memang kompleks, ya, kompleks. Jadi das yang bagus adalah das sebelah hulu yang tidak banyak diganggu oleh kegiatan manusia. Artinya seperti penebangan pohon atau penebangan hutan. Kalau memang terjadi demikian harus segera kita laksanakan rebuisasi. Karena kalau das kita itu tidak banyak pohon-pohonan, maka ini yang akan menyebabkan terjadinya suatu banjir. Mengapa? Karena tidak ada pohonan-pohonan yang bisa menyerap air, sehingga air hujan yang jatuh ke das atau jatuh ke tanah langsung menjadi aliran pernapasan. Kemudian isu utama dari ekosistem das ya, jadi permasalahan-permasalahan utama yaitu adalah berkaitan dengan kuantitas air dan berkaitan dengan kualitas air. Kalau kuantitas air ini kalau terlalu banyak itu juga berbahaya karena mengakibatkan banjir ya. Karena bagaimanapun air itu mempunyai suatu kekuatan yang dahsyat. Kemudian kalau kekurangan air dari segi kuantitas maka akan terjadi kebakaran. Ini yang berbahaya. Kemudian kalau berkaitan dengan kualitas air yaitu terdapat pencemaran ya. Selanjutnya kondisi dari das itu sendiri, baik dari kualitas, kemudian kuantitas, kemudian kehidupan ekosistem dari perairan, kemudian dari tempatan sungai, dan ekosistem dari daerah tangkapan air itu sendiri. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa untuk das itu harus kita kelola ya, ini secara general saja. Jadi pengelolaan das di sumber daya air itu amat sangat diperlukan. Jadi untuk penanganan das sebelah hulu, penanganan das bagian tengah, dan penanganan das bagian hilir ini juga berbeda. Bagaimana cara penanganan das di bagian hulu? Jadi salah satu contohnya adalah apabila kita ingin membuat suatu bendungan, itu pasti di sebelah hulu, ya kan? Jadi kita menampung air sungai, air hujan, ada di bagian hulu, tidak ada kan bendungan yang berada di hilir ya.
Nah, berarti di bagian hulu, kemudian kita tampung pada saat nanti musim hujan, kita tampung pada saat musim kemarau, kemudian kita alirkan. Setelah itu ada penanganan juga untuk das di bagian tengah. Jadi das bagian tengah itu penanganannya eh, biasanya berkaitan dengan tanggul-tanggul, ya. Tanggulnya di tengah ada yang mulai jebol, ada yang mulai rusak, ya ini perlu direhabilitasi. Kemudian kalau das di bagian hilir, yaitu biasanya terjadi banyak penumpukan dari pasir, dari tanah, dari lumpur ya, karena kan dekat dengan outlet, dekat dengan laut atau dekat dengan danau. Sebagian besar dekat dengan laut, karena dekat dengan laut maka biasanya terjadi meandering dan terjadi banyak penumpukan tanah, pasir atau lumpur di outlet, di mulut dari uh, das tersebut. Sehingga ini yang akan menyebabkan banjir juga. Nah, bagaimana penanganannya? Jadi bisa kita menggunakan retarding basin ya. Kalau memang ada tanahnya di situ, kita buat retarding basin. Kalau di Surabaya itu di Busem itu loh, Busem Moro Kerembangan. Itu adalah parkirnya si banjir atau parkirnya air hujan, parkirnya air banjir sebelum masuk ke sungai. Karena pas sungai lagi tinggi sehingga air dari sungai tersebut tidak bisa masuk ke laut. Air laut ya, air laut itu tinggi maka air sungai tidak bisa masuk ke laut. Tapi kalau air laut waktu surut maka air sungai bisa masuk ke laut. Tadi berkaitan dengan das atau aliran sungai. Selanjutnya adalah berkaitan dengan hidrometri. Jadi hidrometri ini juga tidak kalah pentingnya, yaitu pengukuran secara langsung debit sungai, ya. Pengukuran hidrometri. Mungkin dari Bapak Ibu sudah ada yang pernah melaksanakan pengukuran hidrometri ya, pengukuran debit sungai secara sederhana, yaitu dengan menggunakan current meter terlebih dahulu untuk mencari kecepatan, ya, mencari V dari sungai. Kemudian melakukan pengukuran di sungai tersebut untuk luas penampang basah, ya, luas penampang basah. A-nya seperti apa, kemudian baru Bapak dan Ibu bisa mendapatkan debit. Sungai tersebut debit adalah Q kali A. Debit A kali V ya, luas penampang kali kecepatan. V itu sendiri kecepatan bisa menggunakan rumus empiris, yaitu dengan menggunakan rumus Manning. Itu 1/n R pangkat 2/3 I pangkat setengah. Itu bisa. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi luas penampang basah. Jadi bukan luas penampang keseluruhan ya, dari atas itu enggak. Jadi luas penampang basahnya untuk mencari debit. V sama dengan A kali V, Q satunya adalah meter kubik per detik. Kemudian A satunya adalah meter per segi, dan V satuannya adalah meter per detik. Ya, itu sehingga meter kubik per detik itu adalah Q. Nah, untuk cara pengukuran V itu bisa menggunakan parameter, kemudian saudara bisa menggunakan ya sistem paling sederhana ya, menggunakan pelampung dan stopwatch. Ini ada beberapa cara pengukuran. Untuk saudara bisa pelajari di sini. Kalau untuk pengukuran debit secara otomatis itu bisa menggunakan EWLR, yaitu Automatic Water Level Recorder. Ini untuk kalau bahasa ya, kalau ini secara yang otomatis, tapi kalau yang tidak otomatis itu bisa menggunakan stack kit atau papan dugaan. Kalau
hujan yang otomatis juga ada, yaitu namanya ARR, Automatic Rainfall Recorder. Jadi menggunakan alat penangkap hujan secara otomatis. Ini bagaimana cara mengukur kecepatan atau arus sungai ya, bantaran meter, ada macam-macam parameter. Ini saudara bisa melihat ini, kalau ini secara perhitungan manual ya. Nah, ini ada beberapa contoh apabila di suatu sungai tersebut saudara sudah mendapatkan debit air, kemudian sudah bisa mempunyai tinggi ya, misalnya tinggi sekian, debit airnya sekian. Nah, kemudian saudara yang diperlukan selain kita mendapatkan debit di situ adalah tinggi muka air. Nah, tinggi muka air di sini kita akan bisa membuat lengkung debit. Lengkung debit itu fungsinya nanti kita untuk memprediksikan, oh kira-kira kalau tinggi muka airnya sekian, maka debit sungainya sekian. Karena itu kita tidak bisa hanya mengukur satu kali, jadi kita harus mengukur beberapa kali. Sebaiknya kita mengukur pada saat musim kemarau dan pada saat musim hujan. Sehingga kita akan tahu sebarannya ya, sebarannya akan tahu oh bahwa musim kemarau sekian, musim penghujan sekian. Nah, seperti itu bagaimana cara saudara membuat lengkung debit. Nah, ini ada contohnya, ada contoh hitungnya. Baik, dari sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Belum saya lakukan. Iya, Bu Esti mau tanya. Ya, monggo. Untuk pengukuran debit itu kan dari kecepatan air yang sederhana tadi, Bu ya. Yang cara Ya, sederhana tadi itu kan dari kecepatan air ya. kita ngukurnya. Itu arus atas apa arus bawah? Nah, kalau secara teori yang betul Hmm. itu adalah pengukurannya atas, kemudian tengah, dan bawah. Jadi ada 0,2 H, kemudian 0,4 H, dan 0,6 H. Ya. Jadi dari atas itu kemudian di rata-rata. Coba nanti saudara melihat referensinya ada di buku hidrometri ya. Di sana. Oke. Itu untuk itu kalau saudara secara, kalau biasanya pakai pelampung itu biasanya hanya dapat ininya aja, hanya dapat permukaan. Iya, atas biasanya. Kalau atas saja ya. Makanya sebaiknya menggunakan current meter. Kalau current meter bisa di atas, kemudian di tengah dan sampai ke bawah. Tapi bukan di dasar ya, karena kan ada baling-baling itu nanti berbahaya. Tapi boleh untuk dikonversi nggak? Artinya ada nilai konversi nggak untuk kita ketika kita ambil itu di arus atas kan? Karena kita tidak menggunakan current meter, kita bisa menggunakan konversinya nggak, Bu? Nah, Itu untuk mengambil nilainya itu. kalau itu saya kurang tahu ya kalau konversi ya, karena begini, belum ada penelitian yang berkaitan dengan konversi tersebut. Karena Oh, kecepatan di bagian permukaan dengan kecepatan di bagian bawah itu berbeda. Ya. Itu yang menyebabkan kenapa kita harus melakukan pengukuran kecepatan di permukaan atau di atas, kemudian di tengah dan di bawah. Oke. Jadi ada ininya ya, ada grafiknya ya. hmm. Kalau tidak salah, kecepatan yang di atas itu lebih lebih cepat daripada kecepatan yang di bawah. Atau mungkin Iya. Itu kebalik. nggak bisa mewakili ya, Bu ya. Artinya kalau kita Ya, itu mengambil yang secara kasar ya, secara kasar. eh, Sebaiknya menggunakan current meter. Kalau oke, saran saya, ya, current meter. oke. Kalau untuk yang sungai besar ya, misalnya kayak sungai di luar Mm-mm. Jawa itu, Kalimantan, apa yang gede-gede itu Sumatera itu biasanya pakai eh,
current meter yang besar gitu biasanya. Ya, karena kan arusnya takut deras ya. Gitu. Atau enggak gitu, kalau tidak begitu, kalau yang memang besar dan kencang gitu ya, arusnya kencang menggunakan AWLR tapi yang portable ada itu. Oh Saya iya iya. pernah dengar tuh. Jadi AWLR enggak yang harus permanen di satu titik, tapi biasanya dipasang di jembatan. Ya tetap Iya. ya pakai apa? Pakai tiang gitu, tapi yang aman. Kemudian nanti ditaruh di bawah jembatan. Gitu. Kemudian nanti Oke. di gitu. Ya. Bagus yang lainnya mungkin dari Mbak Saida, Mas Ida, Mbak Maya, Mas Hasan, Mbak Orlando, mungkin ada yang mau disampaikan atau mungkin ada yang mau didiskusikan. Bu, izin bertanya, Bu. Yuk, monggo. Iya, itu tadi kayak perhitungan dan rumus-rumus tersebut apa bisa dihitung menggunakan aplikasi Hekras? Apa? Hekras ya, Bu, untuk Hek- perhitungan ya, das itu. Iya, Kalau Hekras bisa juga, bisa juga saudara menggunakan Hekras. Nanti Hekras kan dapat tinggi muka air ya, iya, outputnya Bu. tinggi muka air ya, bisa, bisa saudara pakai itu bisa. Berarti tanpa melewati perhitungan rumus-rumus tersebut hanya apa? Me, apa ya, Bu? Menginput data dari lapangan tersebut, Bu ya. Begini, tetapi itu Hekras adalah suatu rumusan secara empiris ya. Tetap saudara harus mengkalibrasi dengan kondisi di lapangan seperti apa sih, gitu kan? Saudara tidak perlu mengukur di lapangan apabila saudara sudah mempunyai data AWLR. Paham maksud saya ya? Ya, katakan saudara mempunyai section ya, section 1 sampai 10. Nah, Iya, Bu. pada section 1 sampai 10 saudara mempunyai data dari AWLR. AWLR betul loh ya ini ya. AWLR betul loh. Iya, Di AWLR itu kan outputnya adalah hubungan antara debit dan tinggi muka air kan? iya. Q dan H. Nah, dapat. Nah, kemudian saudara menggunakan Hekras ya. Hekras kan Iya. pakai topografi itu untuk cross-crossnya kan? Nah, cross-crossnya saudara masukkan di sana. Kemudian, nah di sana kan ada, kalau nggak salah ada faktor ini ya, eh, koefisien atau koefisien Manning, koefisien apapun kan ada di sana ya. Dimasukkan, kemudian dimasukkan debitnya. Nah, saudara akan mendapatkan tinggi muka air. Coba dicek dengan hasil dari AWLR itu. Ternyata pada section sekian, katakan gini cara ngeceknya. Di sectionnya AWLR itu. Itu. Cara saudara enak. Jadi pada saat AWLR di situ, pada saat debitnya tingginya berapa, debitnya berapa. Nah, kemudian saudara masukkan debit tersebut di Hekras saudara. Nah, saudara dapat tinggi muka air. Sama enggak? Yang pasti tidak sama, tapi bisa mendekati kan? Entah mendekati tipis lebih tinggi atau mendekati tipis lebih rendah. Bisa dipahami? Insya Allah, Bu. Insya Nah, Allah. jadi tetap harus ada kalibrasinya. Itu Baik, istilahnya Bu. adalah kondisi di lapangan, ya. Karena apapun itu seperti software, HMS, Hekras, ya kan? Hekras kan juga kita debit banjir ya. Hekras juga. Nah, ini kan adalah rumus-rumus empiris ya. Meskipun kita juga sudah paham rumus empirisnya. Tetapi harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan gitu. Karena di dalam rumus-rumus empiris terkadang ada beberapa koefisien-koefisien, ya kan? Antara koefisien sekian sampai sekian. Nah, ini kan kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Gitu. Baik, Ya, Bu. Terima kasih, Bu. sama-sama teman-teman yang lain mungkin. Kalau tidak ada, saya lanjutkan share screen-nya ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan dari DAS, kemudian ukuran, dan sekarang adalah
berkaitan dengan analisis curah hujan wilayah. Nah, ini saudara juga sudah familiar lah ya berkaitan dengan curah hujan wilayah. Jadi hujan yang jatuh ke permukaan itu adalah hujan titik. Ya. Jadi dari das kita itu ada hujan titik dan ada hujan wilayah. Artinya apa? Hujan titik ini ada banyak ya, banyak tergantung dari penakar stasiun penakar hujannya. Pada penakar stasiun penakar hujan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya adalah stasiun hujan titik. Nah, kalau untuk kita ingin melakukan perhitungan analisis hidrologi selanjutnya, maka harus mengkonversikan menjadi curah hujan. Sebetulnya apa sih curah hujan wilayah itu adalah hujan wilayah itu adalah curah hujan sekumpulan dari curah hujan yang berasal dari stasiun hujan yang sudah dikonversi atau dikalikan dengan koefisien dari luasan wilayah das tersebut. Jadi di dalam suatu das itu biasanya ada ada satu atau lebih dari satu stasiun hujan. Nah, kemudian dengan beberapa metode untuk membuat perhitungan curah hujan wilayah, maka nanti bisa dibagi-bagi menjadi beberapa subdas ya, subdas atau sub dari luasan masing-masing stasiun hujan. Nah, sehingga akan menjadi hujan wilayah. Jadi dimulai dari data hujan itu adalah data hujan titik ya. Kemudian data hujan tersebut kita cek dulu, kita uji dulu, ada uji data hujan ya. Nanti saudara bisa melihat di referensi yang lain bagaimana cara menguji hujan atau menguji stasiun hujan. Setelah diuji baru kita masuk ke curah hujan. Jadi istilahnya di sini adalah point rainfall dan area rainfall. Nah, metode untuk menghitung curah hujan wilayah ada 3 ya yang kita ketahui bersama, yaitu metode aritmetik atau penjumlahan ya, di P1 tambah P2 tambah P3 langsung dibagi jumlah stasiun. Kemudian ada juga metode Polygon Thiessen. Nah, metode Polygon Thiessen ini berdasarkan dengan bobot dari luasan si masing-masing stasiun hujan ini gitu. Sehingga kalau menurut saya metode Polygon Thiessen agak lebih mendekati lokasi yang sebenarnya. Kemudian metode isohyet. Isohyet ini adalah garis-garis yang iso itu yang sama untuk curah hujannya. Nah, biasanya ada peta isohyet ya. Saudara bisa mencari peta isohyet di misalnya wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Tapi biasanya ada lebih dispesifikasikan lagi. Misalnya daerah Jawa Timur, daerah mana itu ada petanya. Nah, ini ada beberapa metode untuk mencari atau untuk analisis curah hujan wilayah. Nah, ini metode aritmetik ini paling sederhana ya. Katakan ada 5 stasiun hujan ya. Misalnya P1. Nah, anggap aja itu stasiun hujan 1 dan ke P1. P1, P2, P3, P4, P5 dibagi 5. Itu paling sederhana ya. Ini agak kurang mendekati kalau menurut saya. Tetapi sebetulnya bisa menggunakan itu apabila di dalam das tersebut stasiun hujannya ini tersebar secara merata. Jadi masing-masing stasiun hujan itu mempunyai luasan tersendiri, mempunyai batasan luas. Nah, saudara bisa melihat di referensi lain ya. Tolong saudara cari berapa sih batasan luas das untuk masing-masing stasiun hujan.
harusnya berapa. Nah, kemudian distribusi hujannya relatif merata, tapi di Indonesia rata-rata tidak merata, sehingga kita biasanya menggunakan metode yang kedua, yaitu adalah metode polygon descent. Jadi di sini polygon descent ini adalah memperhitungkan juga bobot pengaruh luas ya. Jadi, masukkan das saudara itu di cap ya. Setelah dapat di cap, AutoCAD, kemudian saudara bisa mencari luasa. Kemudian yang terakhir adalah metode isohyet. Isohyet ini adalah luas pengaruh dari dua garis yang berdekatan. Di sini juga kalau bisa stasiun hujannya tersebar merata dan luas dan harus banyak, gitu. Sehingga saudara bisa mungkin nanti saudara bisa mencari di peta isohyet ya. Ada saya dulu pernah lihat peta isohyet seperti ini. Nah, kemudian manfaat-manfaat ya dari curah hujan wilayah. Di sini curah hujan wilayah nantinya kalau kita sudah mendapatkan ini bisa untuk input untuk perhitungan debit banjir. Perhitungan selanjutnya itu perhitungan debit banjir. Untuk analisa frekuensi dulu ya, untuk analisa frekuensi untuk mendapatkan curah hujan rancangan. Setelah mendapatkan curah hujan rancangan, kemudian dikalikan dengan koefisien pasar, maka akan mendapatkan debit banjir. Kemudian mengelola potensi untuk sumber daya air. Kemudian bisa mengidentifikasi untuk potensi banjir. Kemudian untuk melakukan pengisian air tanah dan mengembangkan strategi mitigasi risiko terhadap cuaca global ya atau cuaca ekstrim. Sekarang kan mulai digembar-gemborkan climate change. Demikian untuk waktu saya lanjutkan ya berkaitan dengan analisa frekuensi. Analisa frekuensi ini yang banyak ini. Nah, apa sih sebetulnya analisa frekuensi itu? Analisa frekuensi ini prinsipnya adalah kita dapat menentukan besaran debit aliran pada sungai dengan mempunyai kala ulang ya. Mungkin saudara pernah mendengar ya kala ulang. Kala ulang itu bisa 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50, kemudian sampai 100 dan 1000. Untuk perhitungan desain bendungan kita biasanya menggunakan PMF, tetapi untuk PMF ini sudah sebagai checking ya, karena dalam desain bendungan debit banjir itu tidak boleh melimpas di bendungan. Berbeda dengan bendung ya, bedakan bendung dengan bendungan. Kalau bendung fungsinya saja untuk mendinginkan mata air dan air boleh melimpas di atas. Kalau bendungan fungsinya untuk menampung air dan air tidak boleh melimpas. Itu bedanya bendung dan bendungan. Nah, kemudian di dalam hidrologi ini kita menggunakan analisa frekuensi itu tergantung dari data yang kita miliki. Kalau kita memiliki data debit banjir harian, ya, debit banjir harian, misalnya debit banjir harian dari AWLR ya, sudah punya debit banjir harian, maka kita dapat menghitung debit banjir rancangan dengan menggunakan analisa frekuensi.
Tetapi apabila kita tidak mempunyai data debit harian, kita hanya mempunyai hujan harian. Nah, hujan harian kita olah ya, setelah hujan harian, kemudian kita hitung dulu menjadi hujan wilayah. Dari hujan wilayah kita lakukan dengan berbagai metode analisa frekuensi, kita mendapatkan hujan rancangan. Dari hujan rancangan tentu kita analisis lagi menjadi debit banjir rancangan. Ya, jadi tahapannya seperti itu. Kemudian perhitungan kala ulang atau return period. Perhitungan kala ulang itu kan saudara pernah tahu ya, Ki 5 tahun, Ki 10 tahun, atau Ki 10 tahun. Nah, ini salah satu contoh kala ulang Ki 100 tahun. Artinya apa? Hujan atau banjir yang secara statistik ya, akan terjadi sekali dalam 100 tahun. Jadi peluangnya adalah 1 dibanding 100 per tahun. Itu ya. Jadi terjadi sekali sama atau melampaui berapa. Jadi misalnya Ki 100 tahun sama dengan 25 meter kubik per detik. Berarti hujan atau banjir yang secara statistik akan terjadi sekali atau sama selama 100 tahun sebesar 25 meter kubik per detik. Nah, kemudian hal-hal apa sih yang diperlukan dalam penentuan kala ulang ya, penentuan kala ulang. Jadi ada aturannya kalau untuk misalnya drainase perkotaan. Nah, drainase perkotaan itu adalah biasanya berapa? Kala ulang 5 tahun ya. Kalau yang drainase kecil-kecil itu di dalam kota biasanya 5 tahun. Tapi kalau drainase utama yang di kota mungkin 10 tahun. Artinya apa? 5 tahun sekali itu harus dievaluasi. Mengapa harus dievaluasi? Seperti kita lihat di kota-kota ya, ternyata oh ini udah mulai debitnya sudah mulai melimpas ke permukaan, sehingga kita harus review lagi. Udah cukup nggak itu kapasitas bis betonnya? Gitu. Kita hitung lagi, kita review, kita evaluasi lagi. Oh ternyata kapasitasnya kurang ya, sehingga dibongkar kan itu. Biasanya jalan-jalan, bongkar, kemudian diperbesar bis betonnya. Kalau sungai, untuk review sungai biasanya menggunakan Ki 25 tahun ya. Ki 25 tahun untuk rehabilitasi tanggul-tanggul di sungai itu. Karena kan kita ingin tahu ya, tinggi Ki 25 tahunnya di sungai tersebut itu berapa. Oh, tingginya sekarang misalnya 3 meter. Nah, ini kan kita beri parapet kah, atau kita untuk kapasitas tampungnya kita luaskan, misalnya seperti itu. Kalau memang tidak ada kanan kiri tidak bisa, mungkin kita dalamkan atau gitu. Nah, itu ada berbagai cara. Baik, ini berkaitan dengan analisa frekuensi ya. Nah, analisa frekuensi ini banyak dikenal atau istilahnya dalam statistik dikenal dengan distribusi frekuensi. Ya, distribusi frekuensi ini ada beberapa rumus empiris, yaitu ada distribusi Gumbel, normal, Gumbel gamma 2, log Pearson tipe 3, log normal, terus log Gumbel, ada Gumbel tipe 1, tipe 2, tipe 3. Nah, ini kenapa sih kok tipe 1, 2, 3 itu artinya ada parameternya sebanyak 3. Seperti itu. Nah, itu sudah dari statistik ya. Nah, kemudian dari bermacam-macam analisa frekuensi ini, bermacam distribusi frekuensi ini, dia mempunyai persyaratan masing-masing. Bagaimana persyaratannya nanti
Saudara cari di referensi. Ya, saudara bisa lihat di sini, kemudian mencari referensi. Nah, ini ada rumus-rumus empiris untuk distribusi Gumbel. Nah, ini syarat dari distribusi Gumbel, skewness-nya atau CS ini harus 1,14. Kalau tidak ini, nilainya tidak ini, berarti tidak bisa menggunakan distribusi Gumbel. Dan CK-nya harus 5,4. Kalau CS saudara 1,14 dan CK-nya 5,4, langsung saudara bisa menggunakan distribusi Gumbel. Nah, distribusi yang paling bebas untuk persyaratan itu adalah distribusi log Pearson tipe 3. Sehingga kenapa kok banyak menggunakan log Pearson tipe 3. Tetapi nanti saudara kalau misalnya ada analisa frekuensi, saudara tidak bisa hanya menggunakan log Pearson tipe 3. Saudara harus membandingkan dengan distribusi yang lain ya. Misalnya seperti Gumbel, kemudian distribusi log Pearson tipe 3, kemudian sama mungkin distribusi normal. Dari 3 itu nanti ada pemilihan menggunakan uji ya, uji Smirnov-Kolmogorov dan uji chi-square. Itu saudara bisa menguji dari 3 itu mana yang dipakai untuk ke perhitungan selanjutnya. Nah, ini ya, ada contoh-contohnya saudara bisa melihat. Nah, ini log Pearson tipe 3. Kenapa tipe 3? Karena dia punya 3 parameter, yaitu mean, harga rata-rata, standard deviation, dan skewness. Nah, ini mengapa kok banyak dipakai dalam log Pearson tipe 3, tapi tidak ada syarat khusus, karena memang tidak ada syarat khusus. Tapi kalau untuk anak S1 bisa menggunakan log Pearson tipe 3. Tapi kalau anak S2 minimal harus 2 lah perbandingannya, log Pearson tipe 3 dengan 4 Gumbel atau log lagi. Ini contoh-contoh perhitungannya sudah ada dan metode-metodenya. Nanti silakan saudara bisa pelajari di sini ya. Mungkin nanti saudara ingin mengambil tesis masalah drainase atau masalah irigasi atau masalah hidrologi mungkin. Nah, ini testing of goodness ya, goodness of it. Jadi uji dari kesesuaian distribusi. Saudara tadi menggunakan misalnya beberapa distribusi. Nah, itu nanti saudara bisa menggunakan tes pakai uji chi-square dan uji Smirnov-Kolmogorov. Kalau chi-square ini uji secara vertikal, kalau yang Smirnov-Kolmogorov uji secara horizontal. Nah, nanti dari kedua uji ini, mana dari ketiga distribusi yang bisa untuk perhitungan selanjutnya. Oke, ini ada ya. Contohnya, contoh perhitungannya apa, dan silakan bisa di sini. Baik. Ini, saudara-saudara, ini kan untuk materi saya masih belum selesai. Ini karena sudah waktunya masuk di istirahat ya, untuk sholat. Mungkin kita istirahat dulu ya. Istirahat dulu, nanti kita lanjut lagi atau mau kita selesaikan aja? Selesaikan aja, Bu. Selesaikan aja ya. Sudah. Baik, baik kalau gitu. Tadi analisa jalan rancangan frekuensi udah, nah sekarang debit banjir udah kurang 2 ini kan. Jadi nanti pada akhir perkuliahan ini saya akan memberi beberapa tugas ya. Jadi ini kebetulan tugasnya masih belum saya siapkan, nanti akan segera saya info secepatnya ke Mbak Saida ya. Oke. Bu, siap. Nanti juga akan saya sampaikan di itu juga di Elitak gitu. Supaya nanti biar bisa segera dikerjakan ya. Jadi berenam ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ya. Ada mata kuliah drainase juga ya? Iya, Ada, Bu. Bu. Ada, Bu. Ada ya? Yang drainase Pak Andi sudah masuk?
Belum, Belum Bu. Bu. Belum, masih Juni nanti. Oh, masih Juni. Baik, kalau gitu saya juga drainase juga. Bagian ini saya lanjutkan. Oke. Mending kita selesaikan sekarang aja ya. Iya, Bu, sekarang aja. Oke. Nah, berikutnya setelah tadi curah hujan, rancangan, kemudian adalah hujan wilayah, kemudian distribusi frekuensi, dan sekarang adalah teori dari debit banjir rancangan. Itu ada dua, yaitu menggunakan hidrograf dan non-hidrograf. Gitu. Non-hidrograf itu sebetulnya apa sih, Mas? Non-hidrograf itu dengan menggunakan rumus empiris, kita hanya bisa mendapatkan debit puncaknya saja. Jadi kita tidak tahu waktu banjirnya. Ya, waktu banjirnya sampai berapa jam, itu jam ke berapa itu kita tidak tahu. Kalau non-hidrograf. Tetapi kalau hidrograf kita dapat mengetahui puncak banjir, kemudian time of base-nya, waktu mulai awal banjir sampai dengan akhir. Kemudian bisa tahu waktu banjirnya juga. Itu yang menggunakan hidrograf. Kalau non hidrograf ini saudara untuk paham dulu ya berkaitan dengan komponen dari debit ya. Komponen dari debit ini adalah debit yang diukur di sini limpasan permukaan, debit air tanah, dan debit antara itu debit perkolasi, debit infiltrasi dulu. Jadi antara permukaan tanah dan air tanah. Nah, kemudian komponennya apa saja? Komponen hidrologi ya yang berkaitan dengan debit, yaitu komponen karakteristik das. Sudah pasti kalau karakteristik fisik das itu luas das. Kalau nggak tahu luas dasnya kan nggak bisa tahu debitnya berapa. Kemudian panjang sungai utama, kemudian kemiringan das, tata guna lahan, distribusi hujan, dan sebagainya. Nah, ini adalah ada beberapa rumus empiris untuk mencari intensitas hujan. Cara isi buro, cara Talbot, cara Sherman, dan Monunuk. Yang lebih banyak digunakan itu Monunuk biasanya. Nah, kemudian ada waktu tiba banjir atau TC, itu cara Kirkpatrick-Dermot. Nah, ini adalah koefisien debit limpasan. Macam ya. Nah, kemudian metode atau rumus empiris apa saja yang kita dapat menentukan debit banjir rancangan non-hidrograf. Jadi kita hanya dapat puncak banjirnya saja, yaitu salah satunya adalah menggunakan metode rasional. Rumusnya seperti itu ya, Q sama dengan CIA. C adalah koefisien pengaliran, I adalah intensitas hujan, tadi ya yang Talbot, isi buro, dan sebagainya. A adalah luas das. Hati-hati menggunakan rumus rasional. Apabila A-nya dalam satuan hektar itu menggunakan koefisien 0,278. Kalau kilometer persegi 0,0278. 0,278 ini adalah koefisien konversi. Ya. Saudara harus punya referensi dari mana sih 0,278 ada itu. Nah, itu saudara cari sendiri ya karena saudara S2. Nah, itu kalau metode rasional dasnya berkisar antara 40 sampai 80 hektar saja. Jadi kalau saudara mau menghitung debit banjir dengan luasan 12 km persegi, saudara tidak bisa menggunakan metode rasional. Saudara harus menggunakan metode yang menggunakan hidrograf, yaitu hidrograf satuan sintetik. Tapi kalau dengan bantuan hidrograf satuan sintetik. Tapi kalau saudara seperti melakukan perhitungan drainase perkotaan, kan tuh kecil-kecil tuh anunya luasannya ya 30 hektar, 20 hektar, saudara bisa menggunakan metode rasional. Jadi ada ketentuan-ketentuannya, tolong dicermati juga ya. Jadi kalau misalnya kalau menggunakan drainase, kalau drainase menggunakan metode rasional, mengapa? Ada pertanyaan, mengapa menggunakan metode rasional? Biasanya menggunakan itu, Bu. Itu saudara dicoret itu dari magister. Jadi karena dasnya
menggunakan metode rasional, ini persyaratannya disampaikan. Ya, jadi tidak boleh pakai biasa-biasa gitu. Jadi saudara harus memberikan alasan mengapa sih kok pakai metode tersebut. Apa sih manfaatnya pakai metode tersebut. Ya, jadi ada di sini ini yang saya beri contoh ya. Data hujan harian maksimum. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian ada penggunaan lahan atau istilahnya ini tata guna lahan. Nah, ini luasannya berapa, kemudian dijadikan koefisien pengaliran. Contohnya, saudara bisa lihat di sini ya. Salah satunya adalah metode rasional. Baik, yang berikutnya adalah hidrograf banjir yang menggunakan hidrograf. Nah, tadi kan non hidrograf. Sekarang adalah yang menggunakan hidrograf ya. Nah, maka hidrograf adalah suatu lengkung ya, lengkung yang mempunyai hubungan antara debit dan waktu. Ya, jadi hidrograf kita tahu nanti waktu terjadinya banjir itu pada T keberapa. Ya, jadi hidrologi ini bukan kejadian yang pasti ya, karena berkaitan dengan alam. Jadi dia lebih ke arah estimasi. Estimasi tapi kita mempunyai dasar, gitu, mempunyai aturan-aturan teorinya. Jadi secara statistik. Makanya kita harus pandai juga statistiknya ya. Tapi bukan yang statistik murni itu bukan. Nah, ini komponen-komponen dari hidrograf ya. Yaitu ada 3 bagian, sisi puncak, kemudian ada puncak itu sendiri dan sisi resesi. Sisi resesi itu adalah sisi turun setelah dari puncak kemudian menuju turun. Kemudian ada 3 pokok yang untuk membentuk hidrograf, yaitu waktu naik, kemudian debit puncak, dan waktu dasar. Waktu dasar itu artinya waktu air mulai naik sampai dengan air itu banjir itu mulai surut. Nah, ini adalah gambar cara ilustrasi ya, hidrograf ya. Di puncak atau KIP, kemudian ada TB, dan ada TR. Nah, nanti secara hidrograf banjir rancangan yang ada hidrografnya itu kita menggunakan bantuan dengan metode satuan kejut, ada metode dan ada metode unit hidrograf, yaitu hidrograf satuan sintetik. Mungkin pernah dengar ya, seperti Nakayasu, HSS Schneider, kemudian Limantara, kemudian Gamma 1, dan sebagainya, ITB 1, ITB 2. Nah, ini hidrograf satuan. Jadi nanti akan dijelaskan juga pertemuan selanjutnya oleh Pak Andi. Saya ngajarnya dengan Pak Andi. Nah, ini berkaitan dengan hidrograf satuan ya. Materinya belum tampil. Hah? Materinya belum tampil di Zoom. Nggih, mohon maaf. Tuh, dari tadi itu belum tampil ya? Barusan ini Bu, nggih. Oh, Nggih. bentar. Ini sudah tampil? Sudah Bu, sudah terlihat. Tadi sudah tampil? Nggih Bu, yang sebelumnya sudah. Oh iya. Yang ini aja barusan. Oh, yang hidrograf banjir belum ya? Belum. Ini sudah? Nah, ini belum. Ya mulai ini Bu, mulai materi yang ini. Oh, oke. Ya, jadi
hidrograf ya. Hidrograf itu ada hubungannya antara, saya ulangi lagi, antara debit dengan waktu. Artinya tidak bisa lihat. Di sini ada hidrograf. Dari sisi hidrograf, dari sisi puncak, kemudian puncak itu sendiri dan sisi resesi. Sisi resesi itu sisi turun. Kemudian untuk tiga pokok waktunya, kalau waktu naik, debit puncak dan waktu basah. Ini seperti ini ya, ilustrasi dari hidrografnya. Jadi nanti untuk banjir yang ada hidrografnya, kita bisa menggunakan bantuan dari hidrograf satuan sintetik, di mana hidrograf satuan sintetik itu debit yang terjadi pada saat ketinggian 1 mm. Tuh. Nah, kemudian nanti dikalikan dengan luas das, maka akan mendapatkan debit. Nah, ini. Jadi hidrograf limpasan langsung dengan lengkung es, dengan IUH ya. IUH ini yang unit hidrograf, ini bisa lengkung es, maksimum, dan IUH. Nah, IUH ini yang unit hidrograf ya. Konsepnya bagaimana sih konsep dasar dari hidrograf satuan? Jadi inputannya adalah hujan efektif. Hujan efektif itu dari mana? Hujan efektif itu dimulai dari hujan point rainfall tadi, kemudian dianalisis ke hujan wilayah. Setelah dari hujan wilayah, kemudian dianalisis dengan menggunakan hujan ini untuk mendapatkan hujan rancangan ya. Hujan rancangan itu menggunakan distribusi frekuensi tadi. Nah, saat dapat hujan rancangan baru mendapatkan baru dikalikan dengan koefisien pengaliran, maka akan mendapatkan hujan efektif. Hujan efektif, kemudian masukkan dalam sistem ya, proses yaitu IUH tadi, jadi HSS Nakayasu, Schneider, Mama 1 dan sebagainya, kemudian mendapatkan hidrograf limpasan atau output. Nanti saudara bisa melihat di sini ya. Sistemnya adalah model superposisi, dan contoh-contohnya. Nah, ini saya beri contoh ya untuk ini hidrograf. Nah, ini yang untuk lengkung es, tapi yang banyak yang digunakan adalah yang hidrograf satuan sintetik. Itu hal itu. Oke. Baik, dari sini ada yang mungkin mau ditanyakan atau mungkin mau didiskusikan, monggo. Untuk hidrograf satuan sintetik nanti akan disampaikan oleh Pak Andi ya, dan seterusnya. Mungkin ada yang mau disampaikan? Atau didiskusikan? Baik, on cam semua ya. Baik, untuk absensinya gimana Mbak Saida? Sudah saya WA Pak Angga, Bu. Oke. Nanti mungkin dibuatkan. Oke, baik kalau gitu. Nah, itu ayo kita foto lagi. Mbak Maya mana nih Mbak Maya? Maya, on cam. Yuk, yuk. Ya, Ya. ya. Bu Maya, masaknya berhenti dulu. Ya, Bu. Habis ya. Nah, sih, itu kan kelihatan cantiknya tuh. Oke, baik. Terima kasih. Saya atas nama pribadi mohon maaf atas mungkin ada kesalahan kata atau tindakan yang kurang berkenan. Ya, mungkin nanti kalau ada sesuatu apa yang kurang jelas, monggo bisa japri. Saya siap. Gitu. Ya, baik untuk tugasnya. Nah,
dan segera saya sampaikan ke Mbak Saida. Itu ya. Oke. Makasih, Bu. Kalau bisa Mbak Saida buatkan aja grup kita. Nggih, Bu, sampun, Bu. Oh, sudah ya yang kemarin anu Ya, ya. Yang betul. apa itu? Yang analisis SDA itu. Oh ya udah sumber daya air. Ya udah pakai itu aja nggak apa-apa. Iya. Baik ya. Itu nanti dosen pembimbingnya jadi satu di situ gitu maksudnya Bu ya. Gimana? Dosen pembimbingnya nanti jadi satu di grup itu maksudnya gitu. Oh, kok dosen pembimbing ini masih perkuliahan. Loh, Oh, gopo Pak Rozi. Pak Rosi sudah ngantuk ini. Harusnya makan siang Pak Rosi. Udah senang Ya. Ibu. Ya, Dosen. Kak Orlando gimana di anu ya? Di Timor Leste? Iya Bu, di Timur Leste Bu. Oh, di Timor Leste. Jam berapa sekarang, Bapak? Sekarang jam 1:30 Bu. 1:30. Berarti 2 jam ya. 2 jam dulu sana ya. Iya Bu. Pak Orlando di eh, profesinya apa? Di konsultan, kontraktor, atau di PU-nya atau gimana? Pemerintah. Saya di pemerintahan di PU Bu. Di PU Bina Marga atau sumber daya air? Atau? Saya 13 tahun di PDAM, tapi barusan ada perubahan saya ke laboratorium lagi, laboratorium PU Bu. Oh, di laboratorium PU ya. Oke. Iya Bu. Begitu. Oke. Terima kasih semuanya, Mbak Saida, Pak Orlando, Mbak Maya, Mas Hasan, Mas Rosi, Mas Idam. Terima kasih ya. Ya, Bu. Sama-sama, terima kasih, Bu Esti. Oke, mohon jaga kesehatan. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Salam. Selamat semuanya. Tetap semangat. Gitu, Ya, Bu. terima kasih.